khutbah Jumat. Kayak khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam pohon salam di pinggir sumur. Nanam pohon salam di pinggir sumur. Semoga yang jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang biasa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Pada malam hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, di malam yang ke-7. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di hari yang ke-6 atau ada yang ke-7. Di malam yang ke-7 ini ibadah tarawih kita dari malam pertama sampai dengan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati jajaran pengurus DKM Masjid Hasanah Al-Fatih. Semuanya jamaah, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasanya, sedekahnya, tilawah Qur'annya, memberi takjilnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang, hanya kurang lebih 2,5 jam. Mudah-mudahan kuat. Sayanya yang nggak kuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Sehingga kita masih bisa hadir, bisa mengisi, bisa memanfaatkan peluang yang Allah berikan dengan beribadah semaksimal mungkin di tahun ini, ya, tahun 1447 Hijriah. Ya. Kita biasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah, ya, kita berada di bulan suci Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang Allah lipat gandakan segala amal kebaikan kita, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, bulan yang pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berpesan, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita memaksimalkan ibadah di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Di usia-usia kita yang mungkin sudah dikit lagi. Ya. Insya Allah masih kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Itu harapan kita. Itu niat kita. Ya. Berapa banyak saudara-saudara kita ketika masuk bulan suci Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nggak? Banyak. Hari ini ada 2 di RW 03. Nggak tahu besok ini, mungkin dari jamaah kali. Jadi harus dipersiapkan, ya.
dari segi ilmu, ibadah, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipersiapkan. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Enggak tahu kita lagi bikin kue tiba-tiba kesleo kaki mati, bisa? Bisa. Lagi bikin kue rengginang, tahu kue rengginang Ibu? Lagi bikin kue procot, lagi saking ngeden itu ngedorong nyebur ke dalam. Nauzubillah. Ya. Yang jelas apa yang harus kita siapkan ketika kita menghadapi kematian? Tentunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Kita diperintahkan bebas, kita nih perintah. Mau ngapain kek? Mau sholat kek? Mau kagak kek? Mau ibadah-ibadah yang lain kek? Kagak kek? Tapi ingat, kita pasti akan mati. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita memiliki nyawa, ruh, ya, dan kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kematian kita kematian yang terbaik, ya, yaitu kematian husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis di bulan Ramadan dari Abu Hurairah, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa yang beribadah di malam hari pada bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kita berada di bulan Ramadan ini, salah satu ibadah yang kita lakukan di malam hari adalah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah yang ditekankan buat kita laki-laki dan perempuan. Ya. Ada dua manfaat dari kita melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Yang pertama adalah manfaat rohaniah, ya, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melaksanakan ibadah tarawih ini semata-mata karena Allah, karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, ya, kesehatan buat badan kita. Ya, dari makanan-makanan yang kita buka ketika kita berbuka puasa, nah, proses pengolahannya lebih cepat ketika kita melaksanakan sholat tarawih karena ada gerakan-gerakan. Apalagi kalau sampai 23. Siap ini 23? Hah? 23 rakaat, ya. Atau kita yang biasa 11 rakaat, ya, dengan witir. Insyaallah kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit dari makanan yang kita makan ketika kita berbuka puasa. Nah, itulah dua manfaat dari kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Yang pertama, manfaat rohaniyah dan jasmaniyah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, ya, bisa melaksanakan tarawih di setiap malamnya sampai dengan malam terakhir nanti. Amin Allahumma amin. Tentunya dengan badan yang kuat, badan yang sehat, sehingga kita mampu hadir di masjid-masjid, ya, bisa hadir di setiap malamnya untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Saya rasa cukup sekian, dan himbauan ini berbeda, bukan kultum lagi, tapi dari kesekretariatan RW. Alhamdulillah telah hadir bersama kita SPPT 2027, ya. Jadi SPPT sudah turun, Ustadz Gopur, PBB. Nah, pas bayar pajak, pas bayar PBB.
Jadi insya Allah nanti akan didistribusikan melalui RT, dan sekarang lebih menggunakan aplikasi ya. Jadi ketika menyerahkan SPPT kepada wajib pajak, maka Pamor sebagai staf kelurahan yang ikut serta mendampingi Pak RT, kalau saya mah di rumah aja lah ya, mantau kegiatannya Pak Gopur, ngapain aja dia. Jadi ada Pamor kita nanti, Bang Iwan ya, nanti akan mendampingi Pak RT untuk menyerahkan SPPT-nya. Jadi di situ nanti ada titik koordinat ya, direkam melalui aplikasi. Jadi apakah SPPT-nya sudah tersampaikan oleh wajib pajak? Jadi seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat SPPT akan mulai didistribusikan. Masih proses pilah, sudah ada di rumah, tinggal nanti dibagikan kepada para ketua RT di RW 03. Ada 8 RT di RW 03, biar pada tahu semuanya. Ada 8 RT ya. Mudah-mudahan Pak RT-nya semua pada sehat, bisa mendistribusikan, bisa mengayomi warganya dengan sebaik mungkin, insya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian serta ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter